wafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sampai pada puasa yang ke-15 ini kita masih dimudahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ibadah puasa ini ada 3 ibadah yang apabila kita kerjakan, maka ibadah tersebut bisa menghapus dosa kita yang telah lalu. Ada 3 ibadah utama yang apabila kita kerjakan, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu puasa. Ibadah di bulan suci Ramadan yang pertama yang bisa menghapus dosa kita yang telah lalu yaitu ibadah puasa. Ya, tentunya puasa yang benar-benar bisa menjaga, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang membatalkan pahala puasa. Apa itu hal yang membatalkan pahala puasa? Berbohong, berdusta, ya, bermaksiat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man lam yada' qawla zuri wa amala bihi wa jahli, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarbahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta, masih suka berbohong, tapi masih suka bermaksiat, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak bisa menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ya. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini yang pertama. Ibadah yang kedua yang apabila dikerjakan di bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan pahala, dihapus segala dosa-dosanya, itu salat malam. Salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan salat malam, salat tarawih di malam bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini salat tarawih ada bermacam-macam pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat mengenai tentang jumlah rakaatnya. Ada yang berpendapat 11 rakaat, ada yang berpendapat 23 rakaat. Yang berpendapat 11 rakaat itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan salat malam lebih daripada 11 rakaat. Ini sahih. Lalu bagaimana orang yang mengerjakan salat tarawih 23 rakaat? Apakah salah? Ya, dia juga mengerjakannya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Nabi Muhammad SAW ditanya tentang salat malam, maka beliau bersabda, "Salatul lail masna masna." Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Beliau tidak pernah mengatakan jumlah bilangan rakaatnya. Maka pertama kali salat tarawih dikerjakan oleh sesudah Nabi oleh Khalifah Umar bin Khattab, yaitu 23 rakaat. Ya, Khalifah Umar mengumpulkan orang-orang untuk mengajaknya salat tarawih di masjid, dan pada saat itu 23 rakaat. Ini juga sahih. Lalu bagaimana kita sebagai makmum? Ya, apakah harus ikut 11 rakaat atau ikut 23 rakaat? Yang paling benar sebagai seorang makmum adalah dengan cara mengikuti imamnya. Seandainya imamnya salat 11 rakaat, maka dia cukupkan dengan 11 rakaat. Seandainya imamnya salat 23 rakaat, maka dia cukupkan dengan 23 rakaat. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang salat malam bersama imam, ya, sampai akhir, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan salat semalam suntuk. Bagi orang yang biasa salat 11 rakaat, ketika itu imamnya salat 23 rakaat, maka bersabarlah. Ya, karena jika antum salat bersama imam sampai selesai, maka antum dapat pahala salat semalam suntuk. Lalu jika kita terbiasa sholat 23 rakaat, kemudian imamnya 11 rakaat, maka bersyukurlah. Ya, karena dengan jumlah rakaat yang sedikit, tapi mendapatkan pahala sholat malam, sholat sunnah malam suntuk. Kemudian yang ketiga, amalan yang apabila dikerjakan menghapus dosa-dosa yang telah lalu, yaitu sholat malam di malam Lailatul Qadar. Man qama fi Lailatul Qadri, barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, insyaallah para ulama membagi malam Lailatul Qadar itu di 10 tiga terakhir. Maka sama-sama kita mencari. Ya.
Di kesimpulannya, ada 3 amalan yang apabila kita kerjakan bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu di bulan Ramadan ini, yaitu pertama dengan puasa, kedua sholat tarawih, yang ketiga sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua keluar dari Ramadan dengan dosa yang sudah diampuni. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan membebaskan beberapa orang pada setiap hari di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari orang yang dibebaskan Allah dari api neraka tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.